Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'du. Akhir dan uktifillah, alhamdulillah berjumpa lagi hari ini bersama saya Putri dan Saya Asia. tentunya di podcast kesayangan kita, podcast Al-Jannah bersama meraih surga. Masya Insyaallah Allah, ya. insyaallah. Itu tagline sekalian doa. Doa, benar-benar sekali. Jadi kita gimana supaya kita bisa sama-sama meraih surga ya Asia, nggak kita sendiri-sendiri tapi kita ajak nih semua para mujahid-mujahidah Wong Solo ataupun yang di keluar dari keluarga besar Wong Solo Group ya Asia, Masya Allah. Nah Asia, kita mau bahas apa hari ini? Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang masalah-masalah yang terkait di dalam rumah tangga gitu loh. Jadi kan sebenarnya masalah suami istri itu bukan hanya ya tadi kewajiban suami, kewajiban istri gitu, tapi banyak masalah-masalah yang terjadi ya kecil, besar gitu. Jadi sebenarnya banyak kan masalah-masalah terkait rumah tangga, bukan hanya kewajiban suami istri, kewajiban istri dan suami gitu. Maksudnya banyak masalah-masalah kecil yang mungkin miss di kita gitu. Jadi di sini kita kupas juga secara tuntas, jelas, insya Allah mujahid-mujahidah di rumah juga paham dan dapat dimengerti gitu. Nah kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana sih jika suaminya pelit nih sama istri gitu. Kadang kan ngasih nafkah nih pas-pasan. Terus kita minta lagi nih, sayang uang nafkahnya kurang nih, uang belanjanya kurang nih gitu. Terus suaminya, itu aja lah, itu kan udah cukup gitu. Padahal sebenarnya kurang gitu loh. Bukan kitanya nggak bersyukur sebagai istri, tapi memang kebutuhannya itu kurang gitu loh. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, Bagaimana istri menyikapi hal itu bagaimana ya? istri menyikapi itu, dan suami sebenarnya boleh nggak sih pelit sama istri gitu. Nah Ya enggak, sabar. kemudian terus itu berlanjutlah mungkin masalah ke depannya gitu. Bagaimana jika istri bukan nyuri sih sebenarnya, mungkin Tanpa sepengetahuan suami ya, ngambil uang ngambil suami, uang. kadang kan sering nyuci gitu, tiba-tiba nemu harta karun. Karena mungkin udah gitu. minta ke suaminya uang belanja kok nggak dikasih-kasih ya kan, bener sementara banget. butuh nih, misalnya mau kasih nih. makan anak ya kan, Bener apakah banget. boleh ngambil tanpa sepengetahuan suami Bener gitu banget. ya? Nah, itu juga Karena mungkin kalau nggak kayak gitu suaminya nggak ngasih. Bener. Jadi kan itu hal yang sering terjadi di masyarakat, dan itu ya perlu kita bahas gitu. Bagaimana sih hukumnya, bagaimana menyikapinya juga sebagai istri gitu. Apakah ya udah sabar aja gitu, atau memang ada nih ketentuannya dalam syariat Islam gitu. Jadi kita bahas juga di sini secara tuntas insya Allah. Nah Asia, seperti biasa, marilah kita, sebelum kita mulai materi kita nih, mari kita dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Ridwan, karyawan dari Wong Solo Martapura. Kepada saudara kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه
Innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Jazakallah khair kepada saudara Muhammad Ridwan. Insya Allah dengan pembacaan ayat suci Al-Quran akan menambah keberkahan pada podcast kita ini. Amin. Amin, Allahumma amin. Insya Allah ya. Ya, nah Asia, sebelum kita panggil Ustadz, kita saksikan dulu yang berikut ini. Makanku merupakan makanan sehat siap saji masa kini pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan pemanas. Makanku didesain praktis, anti ribet, karena penyajiannya yang cepat dan mudah dibawa kemana saja. Makanku cocok untuk kebutuhan emergensi seperti bencana alam, hiking, traveling, eksplorasi geologis, TNI Polri, umroh dan haji. Terdapat 2 varian makanku. Yang pertama, ada makanku dengan pemanas yang di dalamnya dilengkapi dengan heating pad sehingga bisa memasak tanpa api dan kompor. Yang kedua, ada makanku festival yang dimasak dengan microwave, rebus, dan kukus. Makanku sehat karena menggunakan bahan baku pilihan, nasi, dan telur organik yang kaya akan omega 3. Makanku dapat awet, tahan lama, walaupun bukan makanan frozen, dan tidak perlu dimasukkan ke kulkas. Karena makanku diproses dengan teknologi modern untuk membunuh bakteri yang dapat merusak makanan. Makanku, makanan sehat, siap saji, masa kini. Nah, itu tadi Asia ya, produk dari Makanku Ready Meal. Makanan sehat siap saji masa kini. Masya Allah. Insya Allah. Nah, penasaran ya tentang bagaimana sih hukumnya istri yang misalkan mengambil uang suaminya Suami tanpa tanpa pengetahuan izin. suaminya ya, karena mungkin kondisinya suaminya nggak ngasih uang nih, sementara ada anak ya untuk dinafkahi, istri Bener juga banget. perlu makan ya Bener kan. banget. Nah, itu gimana hukumnya dan seluk-beluk sekitarnya ya Asia ya. Kita ditemenin Ustadz siapa nih Asia? Kali ini kita akan ditemenin oleh Ustadz Hadi Winarso. Beliau adalah tim dakwah Wong Solo Group wilayah Jawa Timur 2. Oke, langsung aja nih kita panggil Ustadz Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pokoknya kalau ngebahas tentang suami istri, apalagi ini ya terkait dengan istri juga agak semangat Ustaz. Termotivasi dia. Semangat deg-degan ya. Masya Allah. Ya gimana Ustadz tadi kalau kata Asia ya kita mau bahas itu ya, gimana sikap seorang istri menghadapi suaminya yang pelit dan hukumnya bagaimana suami yang pelit, terus dikatakan pelit itu gimana nih Gimana konteksnya nih? pelit Bener-bener. gitu. Mohon pencerahannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi Islam itu sudah mengatur sedemikian rupa. Bahkan Allah sendiri menciptakan manusia Pasangan. pasangan. Dari berdua berpasangan ini pasti ada paduan dua sisi yang berbeda. Yang mana di dua sisi ini harus dijadikan satu dengan yang berbeda juga, tujuan yang berbeda juga, dan cara pola pikir juga yang berbeda. Maka sulit sekali. Tapi karena dengan innallaha ala kulli syai'in mayasya, Allah itu dengan segala sesuatunya bisa menghendakinya, maka terjadilah. Ini sangat penting karena dalam tata cara kehidupan ini yang pertama adalah saling mengerti. Tujuan awal kita berumah tangga adalah menyatukan Misi. Ini paling berat. Yang satu punya keinginan ke selatan, yang ceweknya ke utara. Bagaimana bisa menjadi titik temu di tengah-tengah ini sangat berat sekali. Karena laki-laki maupun mau nggak mau itu adalah mempunyai tanggung jawab kepada seorang istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alani nisa. Tapi dengan dasar itu jangan terus laki-laki itu semena. Terus bagaimana bagi seorang istri untuk terhadap suami yang seperti itu, Ustaz? Ya maka kita harus tetap mengingatkan tapi dengan secara ma'ruf itu apa? Baik. Alhamdulillah, sudah tambah pandai ternyata. Kita juga belajar sebelum podcast ini soalnya Ustaz. Karena kalau Ustaz pemanasan pasti dulu. ditanya-tanya itu. Ya enggak, ini kan ya kita kan ingin aja. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallifu nafsan illa wus'aha.
Kewajiban seorang ayah, kewajiban seorang bapak adalah memberi atau melindungi anak-anaknya. Dan rezeki ini pasti digantungkan kepada orang tua. Istri rezekinya dari suami. Anak rezekinya jadi dari orang tua. Makanya ketika ada orang tua ini mampu untuk melindungi keluarganya, akan tercipta keluarga sakinah mawaddah warahmah. Bentuk apapun, tapi dengan konsekuensi rezeki yang halal. Maka dari dalil inilah tukallifu nafsan illa wus'aha. Janganlah kamu memberatkan dirimu. Kadangkala banyak laki-laki yang memberatkan dengan dirinya. Dia kata ketika dia masih dalam kondisi orang rumah tangga itu kadangkala kondisi drop, naik, turun lagi. Ketika masih di bawah sayang banget. Apapun yang diminta istrinya diupayakan. Udah Dek, kita upayakan ya, kita berjuang bersama ya. Manis banget. Tapi agak naik sedikit kakinya sudah pincang. Ini biasa gitu. Tapi ini pola kehidupan. Mau nggak mau tetap kita kembalikan innallaha ala kulli may yasha. Semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun begitu kita tidak boleh meninggalkan syariat. Allah itu memberi rezeki kepada manusia tidak langsung dirupakan berupa barang. Tidak ada ceritanya. Ya Allah, uang ya Allah. Terus jatuh uang. Kalau gitu enak Ustaz, mulai berdoa banyak uang. Ya Allah kasih uang ya Allah. Ada kasih uang ya Allah. Pesugihan. Iya, zaman minta rezeki, minta jodoh pun berapa tahun zaman berdoa. Jodoh ya Allah, soleh ya Allah, jodoh ya Allah soleh. Kok nganti sampai langsung, wah berat juga ini. Pluk, jodoh soleh. Jatuh dari langit. Kok elek ya Allah. Doanya nggak lengkap. Maunya minta ya Allah ya kasih suami. Ya Allah paket lengkap. Ganteng, soleh, mapan. Yang susah nih ya Allah paket komplit tapi murah. Makanya betapa pentingnya hidup ini. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Laki-laki Allah itu tidak akan mempersulit hambanya kok. Terjadinya masalah di keluarga karena timbul dari diri sendiri. Yaitu mulai naik rada gaya-gaya didik lah. Tekon dhuwur wis gaya didik. Tak sawang-sawang sama wis ra koyo biyen, Dik. Saya lihat-lihat engkau sudah enggak kayak dulu lagi, Dik. Itulah Ustaz kan enak di atas sih kan Ustaz. Jadi kok istriku aduh kurang ya. Kurang kurus nih kayaknya, kurang banyak lah ya kurangnya gitu. Inilah sebagai orang laki-laki kadang-kadang. Jadi terus siapa yang menjadi kendalinya? Adalah istri. Kirain Islam. Istri dulu karena ini lingkupnya keluarga. Ya otomatis didominkan dengan agama. Ya mau mana bisa ngerem kalau enggak punya agama. Suaminya bablas, istrinya pergi kan gitu ya. Ya udah kamu pergi enggak apa-apa. Saya juga ikut ya enggak jadi masalah itu. Bubar jalan ya kan. Balik arah. Makanya penting. Jadi semua nafkah anak istri itu disandarkan kepada seorang suami, dan kesuksesan seorang suami tidak lepas dari seorang istri. Nah ini makanya ad-dunya mata wa khairu mata'iha mar'atus solihah. Makanya istri dulu disolehkan baru mendapatkan kebahagiaan. Loh kalau istrinya nggak solehah, nah ini wis lakinya nggak soleh, istrinya nggak solehah. Wassalam. Assalamualaikum. Karena istri soleh itu tanggung jawab suami ya Ustaz gitu. Karena apa ya itu tadi tanggung jawab suami mensolehkan istri. Mempelajari hukum mandi, hukum sholat, hukum sehingga bagaimana cara mendidik anak. Walaupun ibu ini menjadi tempat madrasah anak, tapi laki-laki berperan penuh untuk mengajarkan. Kalau nggak bisa Ustaz, suami saya itu nggak bisa Ustaz. Ya maka suami wajib mencari guru untuk istrinya. Kalau kebalikan Ustaz, suami saya itu kaya, istrinya solihah.
tapi nafkahnya kurang Ustaz ya. Kan jadi masalah gitu. Tapi lihat nafkah apa dulu. Kira-kira kurangnya apa? Ya kadang memang kebutuhannya kurang gitu Ustaz. Langsung nanya ke sana. Aku takut ada. Gak bisa, udah tahu sekarang Ustaz. Kesini aja Ustaz. Karena kalau misalnya yang ngambil duit suami tanpa izin itu kayak kita aja. Aku nggak bilang. Kayaknya teganya gitu. Ini penting. Karena itu, maka ketika mandiwan tadi disolehkan, ternyata laki-lakinya ini tidak menjadi orang yang soleh. Ketika dia miskin sudah seperti itu, ketika kaya sudah mulai ada fajirnya, ada lacutnya, ada fasiknya. Yang biasanya nggak pernah ngopi, yang biasanya nggak pernah nongkrong, karena mengikuti tren. Ini teman-teman saya di pabrik ngajak gini, malah keluar ngajak. Ya pertama dolan, pertama jalan, kedua wassalam. Harta tahta wanita ya. Manusia itu akan tergoda cuma dua itu. Ketika kaya dia pasti jangan diteruskan dosa. Ketawanya lucu kali. Ya maka itu. Karena apa? Kalau ada wanita yang selalu disakiti dari segi nafkah, baik nafkah batin ataupun lahir. Kalau nafkah batin, maka curhat seorang keluarga itu tidak bisa dengan sendirinya. Andai kata ada orang yang curhat kepada seorang kiai atau ustadz, maka curhat keluarga itu tidak boleh dengan salah satu pihak. Ya bahaya itu. Andai kata sampean curhat, suamimu tidak pulang-pulang 1 minggu. Bang Toyib ya? Ustaz Bang Toyib. Masih 1 minggu Ustaz. Saya 2 minggu lebih. Nah, ini sehingga ada yang mengadu salah satu. Maka ini tidak bisa menyikapi karena berbahaya. Datang orang ke sini, Ustaz, istriku enggak pernah pulang Ustaz. Ya kan? Akhirnya Ustaz ngomong, iya istrimu itu kayak gini. Kita cari istri baru. Alhamdulillah ya. Suatu saat ketemu lagi. Pas dia sayang-sayangi, ya kan, sayang sama istrinya, Dek, aku pernah curhat ke Ustadz Kiai itu, Ustadz itu, sama dibilang jelek. Bahaya kan? Yang jadi korban siapa? Kiai. Padahal kita ngasih solusi. Makanya ketika kita curhat masalah keluarga, jangan cuma salah satu. Kita berat, Kiai itu bayarannya murah. Tanggung jawabnya yang berat. Tanggung jawabnya surga neraka. Iya. Ustaz termasuk ngasih tahu tanggung jawabnya besar, salah sedikit melipir neraka. Tapi ini biar kita tidak kitmanul ilmi. Iya benar. Karena apa? Sejelek-jeleknya orang yang alim yang mengetahui ilmu, dia adalah kitmanul ilmi. Sejelek-jeleknya orang yang kaya, dia tidak mau bersedekah. Karena sedekah itu sebenarnya adalah bukan kewajiban. Itu membersihkan dirinya sendiri. Saya gini juga membersihkan diri saya. Ya, karena saya biar tidak kitmanul ilmi. Karena nanti orang yang kitmanul ilmi ketika di yaumul qiyamah akan dikendali atau kalung itu dikalungi dengan rantai api neraka. Ngeri juga ternyata. Punya ilmu banyak juga ngeri karena nggak berbagi, nggak disampaikan gitu. Padahal sebenarnya kalau disampaikan bisa jadi bermanfaat untuk orang lain. Tapi kadang-kala orang kan gitu. Udah saya pas-pasan kok. Jadi enggak usah tak sampaikan. Ini yang berbahaya. Makanya walau kalimatan harus kita sampaikan. Ya taunya bak ya kita akan bak. Taunya alif kita sampaikan alif. Lah terus bagaimana Ustadz? Solusinya bagaimana? Oh Ustadz, ini terkait itu tadi ya, apa untuk berbagi ilmu itu mungkin kalau kita juga bisa ini ya kan, masa cara simpelnya kayak nge-repost materi-materi dakwah gitu ya kan di Instagram atau di WA story ya kan, itu udah termasuk berbagi ilmu juga kan Ustadz? Iya, karena kan niat kita memang ya udah, oh ini ilmu yang kita dapat pada hari itu buka sosial media gitu, ya udah kita share gitu. Jadi kan ya nggak insya cuma Allah kita sendiri yang tahu bermanfaat, ya kan. Itulah bermanfaatnya dalam memain sosial media gitu. Karena yaitu ilmu itu tidak dibatasi. Yang kemampuanmu memang dalam agama itu seperti itu, dalam ilmu yang lain. Sekarang karena kita tidak bisa meninggalkan dunia modern sekarang itu tidak bisa. Banyak
apa itu namanya? Yang modern itu apa? Fasilitas Kayak fasilitas ya. kayak Iya, IT, sosmed. kayak Ya sosmed. kayak gini juga, ini juga termasuk ya Mas podcast kita ini juga termasuk. Ini yang bukan- dapat pahala bukan saya sebenarnya. Ya Ustadz juga kan turut Terutama kan menyampaikan. Bapak Puspo gitu. Banyak yang repost ya. Enggak, soalnya kan kita di sini berkumpul dalam kebaikan gitu loh Ustaz. Kita menimba ilmu bersama gitu. Insya Inilah salah Allah. satu. Makanya Wong Solo ini Jos, mantap. nggak cuma sini. Iya, 2 jempol ya. Insya Allah bisa ditiru juga ya sama perusahaan-perusahaan yang lain. Karena emang maksudnya perusahaan mana gitu loh yang mau membuat wadah pengajian seperti ini, menimba ilmu seperti ini memang dikhususkan untuk karyawan-karyawannya gitu loh, karena masa pandemi ini nggak bisa Terkhusus ya, kemana-mana terkhusus gitu, untuk karyawan-karyawan. kemana-mana malah dibuatkan wadah ini gitu kan, Masya Allah gitu loh, malah bermanfaat, dampaknya bermanfaat untuk yang lain gitu. Kita kembali lagi. Bagaimana kalau kita, karena ini lingkupnya banyak kita siarkan kepada karyawan, banyak karyawan sudah bersuami, banyak karyawan yang sudah beristri. Suami yang pelit itu kadangkala ya menjadi ladang pahala bagi seorang istri. Ladang pahala sabar. Iya. Masya Iya. Allah. Itu sebagai ladang pahala. Karena apa? Dengan kesabaran sehingga dia mampu untuk menghandle keluarga yang ada di rumah. Sehingga dia berdoanya pasti selalu betulan. Ya Allah, janganlah anak-anakku seperti bapaknya. Loh iya. Dan dia, ya Allah, sadarkan suamiku ke jalan yang benar. Tapi kalau sama-sama lancarnya, kadangkala juga lupa. Sama lupanya loh. Istrinya dapat gaji, suaminya dapat gaji. Ayo Mas, kita pergi shopping. Lali lupa dengan ibadahnya. Terus bagaimana kalau yang kerja, suaminya kerja, gajinya banyak, istrinya hanya merawat anaknya di rumah, pendidikannya yang ngatur istrinya. Tapi ternyata nafkahnya kurang. Terus apa yang harus dilakukan istri? Apakah istri harus merengek-rengek? Tapi mesti merengek. Iya lah Ustaz, apalagi sekarang kalau kurang, yang kurang loh gitu. Pasti kayak gitu. Lohnya itu loh yang enggak kuat. Lohnya itu loh yang enggak kuat. Kalau kurangnya itu biasa, tapi lohnya itu ternyata kalau dalam bahasa Arab itu bahasa taukid. Menguatkan dia. Tahu kita ada penguatan gitu saja. Tiga surat Loh gitu. Loh gitu. Maka apa yang harus dilakukan seorang istri? Maka dia harus mengingatkan, Mas, kalau segini itu kurang, cabai itu sekarang harganya 120.000. Lah Masnya kasih belanja 1 bulan cuma 2 juta. Berasnya harganya 11.000. Anakmu 1 hari makan 4 kali, mana cukup Mas? Kalau nggak percaya ya udah Mas aja yang beli kebutuhan suami, kebutuhan rumah tangga. Tapi gitu. kadang-kadang suami ada yang ego. Ya Iya, udah, cukup nggak cukup ya segitu. Akhirnya istri ya paling setidak kan ya bahasa Jawa nih gondokan gitu. Jengkel. Ya udah. Tapi jengkelnya enggak bisa dikeluarkan. Cuma di dalam hati. Tapi dendam. Ya, enggak apa-apa. Mas bilang gitu enggak apa-apa. Jalan sabar. Kasih nasi sama ikan teri aja. Oke, uang segini ya. Jangan harap makan ayam ya. Garam ya. Jangan harap kita makan ayam Wong Solo ya. Makannya tempe aja ya. Sehingga perempuan ini dalam hatinya ya udahlah enggak apa-apa. Wah, aku tukang nyuci baju aja. Karena laki yang juga pasti udah cuma di dompet duitnya itu. Ya di saku-saku ada. Katanya pengalaman. Ustaz itu. Jadi di dompet juga ada, di saku. Delala yang di saku itu lupa. Pas nyuci dapat rezeki amplop Ada nih. rezeki. Apa yang harus dilakukan seorang istri walaupun dalam keadaan kepepet seperti itu? Ambil aja, Ustaz. Ya diambil, diselamatkan biar gak kena air. Konteksnya harus tetap izin kepada seorang suami. Tapi istri itu sekarang itu cerdik banget. Saya itu bisa itu. Ya tadi ada uang berapa? 300. Lah terus tak belikan ini. Aku bilang apa? Oke. Iya oke, tapi uang belanja bulan depan dikurangi. Yang ini uang belanjanya dikurangin ya, semalam kan udah dapat 300. Aduh.
sama aja. Terus bagaimana kalau istri itu terpaksa dengan mencuri uang suami yang dia karena dengan kebutuhan itu menjadi kurang, istrinya kebutuhan untuk anak, beli susu dan sebagainya. Tapi suami tidak mau tahu. Ya udah kalau segitu juga harus cukup sama istri. Dia nggak makan karena dia makannya di luar. Ini ada salah satu kisah yang mana kisah ini dikisahkan dari Aisyah, peristiwa Hindun dengan Abu Sufyan. Ja'at Hindun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Aba Sufyan rajulun sahihun. Ya Rasul, ini Hindun yang bilang ke Rasulullah. Ya Rasul, Abu Sufyan ini orangnya kaya tapi pelit ya Rasul. Terus apa yang harus saya lakukan? Saya ini mencuri uangnya Abu Sufyan. Berdosa apa enggak ya Rasul? Rasul apa jawabnya? Kalau itu memang betul-betul sesuai dengan apa yang diceritakan itu, maka Rasulullah oke, ambillah. Faqalat ya Rasulullah inna Aba Sufyan rajulun syahihun la yu'tiuni la yu'tiyani ma yakfini wa waladi ila ma akhadtu min malihi wa huwa la ya'lam. Faqala khudzi ma yakfika wa waladika bil ma'ruf. Andai kata kamu, gimana dari Rasul? Saya ambil uangnya Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan ini sugih tapi pelit banget ya Rasul. Lah duit wae ning blonjo wae ku kurang. Ini putri enggak paham ini. Ini bahasa apa ini? Sehingga apa? Hindun ini mengambil uang dari Abu Sufyan ini. Walaupun suaminya. Karena dengan ketakutannya, tapi mengambilnya ini karena kebutuhan, betul kebutuhan demi anak dan dirinya, dia datang ke Rasulullah seperti itu, tanya. Terus apa? Aku berdosa apa enggak ya Rasul? Nabi akhirnya bilang, ambillah tapi secukupnya. Maksudnya cukup untuk keluarga itu. Karena bahasa cukup itu bahaya kalau kita teruskan. Iya ya Rasul, ngono lah ya kacau malan. Cukup buat beli sepeda, beli mobil lah kacau kan. Kalau cukup enggak, maksudnya iya, ketika dalam kondisi seperti itu cukup untuk anak dan kebutuhan diri, rumah Dan primernya ya. Ini yang terpenting. Jadi ibu-ibu ini ibu-ibu yang seneng ini ya. Ibu-ibu, mbak-mbak ya. Istri-istri ya, gitu loh. Istri-istri. Masih muda-muda kok kan. Karyawan yang kan muda-muda, masa calon ibu-ibu. Nah, mbak-mbak ya yang punya suami, kalau suaminya pelit bilangin aja jangan pelit-pelit daripada hilang tapi tidak ada dosa loh ya. Karena sebenarnya suami royal kepada istri itu malah rezekinya bertambah gitu ya Ustaz. Malah semakin suami pelit sama istri, ya rezekinya juga semakin seret gitu loh. Bahagiakanlah istri maka Allah akan permudah rezekimu gitu. Dan itu juga harus ingat juga ya, karena menafkahi istri juga kewajiban suami gitu loh. Jadi kalau tidak terpenuhi berarti dia tidak memenuhi kewajibannya, dan itu hukum, maksudnya itu berurusan sama Allah kan. Iya benar banget. Dan melanggar kewajibannya gitu. Masya Allah. Masya Allah. Ini pembahasannya masalah-masalah kecil-kecil tapi benar-benar ada nih. Maksudnya ada kisahnya dari Rasul. Rasul juga sudah menjawab seperti itu. Dan emang ada dalil-dalilnya gitu. Benar-benar. Nah baiklah Ustadz, sebentar dulu nih Ustadz ya, sebelum kita lanjut kita saksikan dulu yang berikut ini. Nah itu tadi Ustadz Asia produk dari Wong Solo Group ya. Ya. Macem-macem Nah nih. produknya nih ada ayam ungkep, ada ikan, ada juga sambal. Ini tinggal digoreng dan sambelnya tinggal dicocol aja. Tinggal dibuka ya, dituang langsung ke Nggak nasi perlu panas tuh udah Masya digoreng-goreng Allah. lagi, nggak perlu dimasak, tinggal dicocol aja. Yummy. Yummy. Nah Ustadz gimana Ustadz rangkumannya gitu loh biar makin
paham dan makin detail, makin greget gitu motivasinya untuk suami yang pelit dan istri yang mungkin sempat mengambil uang suami tanpa izin gitu. Saya ingatkan bagi para suami-suami yang pelit. Iya, denger nih suami-suami. Nanti ini di-cut aja, yang pas ini aja dikirim gitu. Yang awal-awal tadi nggak usah. Ini aja. Suami yang maksudnya gitu. Kita memang harus loyal dengan seorang istri karena istri itu adalah tempat kita menanam. Istri itu tempat ladang kita. Istri itu tempat menaruh istilahnya kelelahan kita. Mau ditaruh kemana? Kalau enggak kepada Istri. Dan istri pun menerima dengan ikhlasnya hati. Jangan sampai kesusahkan Istri-istrimu. Kalau kau memang diberi rezeki yang banyak, janganlah kau lupakan istrimu. Ya walaupun kamu tetap menyisihkan. Terus bagi yang istri-istri, jangan terlalu loh. Oh iya. Ya kita dua-duanya kita ingatkan Iya, yang Ustaz. cowok-cowok. Yang ini di-crop, yang ini kan. Yang tadi aja. Yang tadi aja. Sebaik-baiknya orang hidup dalam rumah tangga itu yang tidak Boros. Tapi ada tendensi yang lebih bagus, manusia hidup itu hanya cukup. Karena orang cukup itu tidak akan sengsara. Kalau banyak susah, banyak nyimpen takut dicuri orang, di bank takut dibobol orang. Tapi kalau cukup selesai kan, cukup beli mobil, cukup buat haji, Benar. Cukup buat bantu saudara. Iya, cukup Dan buat cukup- sedekah dan lain sebagainya. kan ketika cukup itu sesuatu yang ketika kita Butuh. butuh. Ketika kita tidak butuh, santai wae murah butuh. Ya, ini merasakan. Benar. Makanya suami wajib tetap. Tapi perempuan juga mengerti biqadril istita'ah seorang Suami. Seberapa kemampuan suamiku. Jangan menuntut Yang lebih. Ya, soalnya kan takutnya dibilang suaminya pelit kan, padahal memang suaminya Kekuatan mampunya segitu, gajinya mungkin cuma segitu ya kan. Makanya jangan sampai perempuan itu ikut pada gaya Glamor. Ya maksudnya sesuai Ya, kebutuhan. kalau dia mampu lah. nggak Iya. apa-apa ya. Kalau dia mampu gas. Kalau dia mampunya beli tas Chanel gas. Tapi yang lebih bagus lagi syukur-syukur perempuan itu mampu membantu seorang suami. Karena kan pahala tok lho. kan kita juga istri itu harus pandai-pandai menjaga harta suami gitu Andai loh. kata gini saya tambah sedikit aja. Ini uang dari suami saya. Suami tidak tahu kita bersedekah. Istri dapat pahala, suami Suami dapat dapat separuh dari pahala yang disedekah. Inilah wanita yang Soleha, Masya Allah. Masya Allah ya Asia, insya Allah semoga kita nih Amin. bisa berusaha ya, semoga Menjadi termasuk istri golongan. soleha. Amin. Karena memang ini sebenarnya susah-susah gampang yang dilakuin istri. Cuman ya itu tadi, ya banyak godaan juga gitu loh, yang seperti ini tadi sudah dijabarin juga. Secukupnya gitu, secukupnya. Kadang kan itulah tadi, kita kadang ya manusiawi, ya cukupnya beli beda ini tambah lagi gitu kan. Jadi padahal sebenarnya nggak dapat tuh esensi cukupnya tadi yang dimaksud Rasulullah kepada Karena selalu sahabat. pengen yang lebih ya. Bener Lebih banget. besar keinginan kita, padahal kita tuh sebenarnya nggak Nggak butuh, sebegitunya bener, gitu ya. Masya Allah. Baiklah Ustaz, sebelum kita tutup kita dengarkan dulu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh saudara Setiawan Jodi. Beliau adalah karyawan mie ayam jamur Brimob Medan. Kepada saudara kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fir lana junubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Rabb, tegakkanlah syariat Islam di rumah tangga kami, perusahaan kami dan negara kami, dan jadikanlah rumah makan Wong Solo Group rumah makan halal dan thayyiban mubarakah ya rabbal alamin. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezeki yang halal, jauhkan dari yang haram, berikanlah kami karunia-Mu sehingga kami tidak tergantung kepada selain-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, kami ucapkan semoga pembacaan doa tersebut dapat memberi kita keberkahan dan insya Allah ilmu yang kita dapat hari ini
bermanfaat untuk kita dan bisa diaplikasikan juga untuk yang lain. Amin. Allahumma amin. Jazakallah khair Ustaz. Insyaallah kita ketemu lagi di next episode dengan Materi apa ya aura yang kira-kira berbeda ya. Kalau Ustaz Hadi ini memang kita guyon aja gitu, tapi ya insyaallah poin-poinnya dapet gitu, Masya Allah. Terima kasih juga kepada Makanku Ready Meal dan Wong Solo Group. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share. Dan pantengin terus YouTube Wong Solo Group di segmen podcast Al-Jannah. Karena itu tadi ya, kita berbagi ini ya Ustaz ya, berbagi ilmu juga kewajiban kita ya untuk bisa sharing ilmu begitu. Baiklah Ustadz Astia, mari kita tutup podcast kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, akhir kata saya dan Asia undur diri. Atas salah dan hilaf kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.